Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 dengan mengkotakan yaitu saya Mahendra Lemunte dan teman-teman saya yaitu Abdul Rasid. Di sini kami akan menjelaskan tentang metabolisme lipid, yaitu tentang yang pertama sintesis asam lemak, yang kedua biosintesis trigliserida, yang ketiga biosintesis fosfolipid, yang keempat biosintesis kolesterol. Di sini saya akan menerangkan tentang sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah pembentukan asam lemak dari asetil koefisien A dan NADPH melalui aksi enzim yang disebut sintesis asam lemak. Asam lemak memiliki gugus asam pada salah satu ujungnya, terhubung ke rantai hidrokarbon yang mengusir air. Mereka adalah komponen seluler yang sangat penting melayani peran struktural sebagai komponen membran, menandakan peran sebagai hormon dan sebagai sumber energi untuk bahan bakar metabolisme. Manusia memperoleh banyak jenis asam lemak dari makanan mereka, namun beberapa jenis harus disintesis oleh tubuh. Sintesis asam lemak dimediasi pada mamalia oleh sepasang protein besar yang mengandung sejumlah enzim berbeda yang bekerja sama dan dikenal sebagai sintesis asam lemak atau FAS. Sistem enzimatik sangat kompleks dan melakukan sejumlah reaksi biokimia yang berbeda. Semua mengarah pada sintesis asam lemak. Reaksi dasar sintesis asam lemak adalah untuk menggabungkan molekul terdiri dari 2 unit karbon menjadi rantai panjang untuk membentuk asam lemak. Asam lemak yang terbentuk oleh mamalia adalah 16 karbon panjang asam palmitat majemuk, juga dikenal sebagai C16. Asal palmitat adalah asam lemak jenuh yang berarti tidak mengandung ikatan ganda. Biosintesis senyawa ini berlangsung di sitosol dan tidak ada hubungan dengan membran. Sintesis asam palmitat membutuhkan lebih dari sekedar 2 prekursor asam lemak karbon dan sintase asam lemak. Hal ini juga membutuhkan kofaktor yang merupakan komponen non-protein longgar terkait dengan enzim. Kofaktor koefisien A adalah senyawa yang mengandung sulfur yang menyertai setiap bahan kimia yang berfungsi sebagai sumber karbon untuk rantai asam lemak. Sumber unit karbon 2 untuk menambah rantai asam lemak yang berkembang adalah kofaktor 3 karbon malonyl CoA yang dihasilkan dari senyawa 2 karbon asetil koefisien A. Sintase asam lemak terlebih dahulu harus diaktifkan oleh kontak dengan asetil koefisien A. Setelah reaksi ini, FAS berurutan memperpanjang rantai asam lemak baru lahir menggunakan kelompok karbon disumbangkan dari malonyl CoA. Proses ini memerlukan serangkaian reaksi kimia yang berbeda. Seperti rantai tumbuh, ini dilewatkan dari satu enzim ke yang berikutnya, sampai mencapai panjang akhir dari 16 karbon. Kemudian dilepaskan dari protein. Ada 2 jenis sintesis asam lemak. FAS tipe 1 adalah jenis mamalia yang hanya menghasilkan asam palmitat dengan menggunakan sepasang besar protein dengan masing-masing berisi beberapa enzim yang berbeda. Sebaliknya, FAS tipe 2 digunakan oleh bakteri dan tanaman. Kompleks multi-enzim memiliki enzim individu sebagai protein terpisah yang kluster bersama. A2 kompleks tipe dapat membuat tambahan jenis asam lemak, tapi tidak seefisien jenis mamalia FAS1. Letak sintesis asam lemak berlangsung di sitosol dan dilakukan oleh kompleks multi-enzim yang disebut FAS atau kompleks sintase asam lemak. Substratnya atau untuk membuat satu palmitat yaitu 8 asetil CoA, 14 NADPH, 7 ATP. Produknya yaitu 1 molekul palmitat atau asam lemak 16 karbon 7H2O. Sintesis asam lemak terjadi di sitoplasma dan retikulum endoplasma sel dan secara kimiawi mirip dengan proses oksidasi beta, tetapi dengan beberapa perbedaan utama. Yang pertama, terjadi dalam persiapan substrat untuk reaksi yang menumbuhkan asam lemak. Pengangkutan asetil CoA dari mitokondria terjadi saat mulai terbentuk. 2 molekul dapat berperan dalam memindahkan ke sitoplasma. Sitrat dan asetil karnitin. Bergabungnya oksaloasetat dengan asetil CoA di mitokondria menghasilkan sitrat yang bergerak melintasi membran.
diikuti oleh aksi sitrat liase di dalam sitoplasma sel untuk melepaskan asetil CoA dan oksaloasetat. Selain itu, ketika asetil CoA bebas terakumulasi di mitokondria, ia dapat bergabung dengan karnitin dan diangkut keluar ke sitoplasma. Dari titik ini dan seterusnya, reaksi kimia mirip dengan oksidasi beta terbalik. Pertama, keton direduksi menjadi hidroksil menggunakan NADPH. Keton direduksi menjadi hidroksil menggunakan NADPH. Berbeda dengan zat antara oksidasi beta yang terhidroksilasi. Zat antara beta di sini berada dalam konfigurasi D. Selanjutnya, air dihilangkan dari karbon 2 dan 3 dari zat antara hidroksil untuk menghasilkan molekul trans berikatan ganda. Terakhir, ikatan rangkap dihidrogenasi untuk menghasilkan zat antara jenuh. Siklus proses dengan penambahan malonil ACP lain ke rantai yang tumbuh sampai akhirnya dihasilkan zat antara dengan 16 karbon atau palmitoil CoA. Pada titik ini sintesis sitoplasma berhenti. Kemudian yaitu jalur sintesis asam lemak. Yang pertama, asetil CoA diubah menjadi malonil CoA oleh asetil CoA karboksilase. Yang kedua, malonil CoA ditransfer ke FAS. Kemudian melalui serangkaian reaksi kondensasi, reduksi dan dehidrasi dua karbon malonil CoA ditambahkan ke bagian asli lemak yang tumbuh di FAS. FAS kemudian diisi ulang dengan gugus malonil lain dan siklus berlanjut. Setiap putaran menghasilkan penambahan 2 gugus karbon ke bagian asam lemak serta penggunaan 1 ATP, 1 asetil CoA, dan 2 NADPH. Ketika siklus telah menghasilkan 7 putaran, asam lemak 16 karbon atau palmitat dilepaskan dari FAS. Enzim penting dalam sintesis asam lemak. Yang pertama, asetil CoA karboksilase, yaitu mengubah asetil CoA menjadi malonil CoA dengan menggunakan biotin dan bikarbonat sebagai kofaktor. Yang kedua, malonil CoA transferase, yaitu mentransfer molekul malonil CoA ke FAS. Selanjutnya yaitu FAS atau kumpulan enzim ini mentransfer 2 karbon malonil CoA ke ujung karboksil rantai pertumbuhan dari bagian lemak asli. Asetil CoA karboksilase yang mengkatalisis sintesis malonil CoA adalah satu-satunya enzim yang diatur dalam sintesis asam lemak. Regulasinya melibatkan kontrol alosterik dan modifikasi kovalen. Enzim ini diketahui terfosforilasi oleh AMP kinase dan protein kinase A. Dan protein kinase A defosforilase dirangsang oleh Defosforilase dirangsang oleh fosfatasi yang diaktifasi oleh ikatan insulin. Defosforilase mengaktifkan enzim dan mendukung perakitannya menjadi polimer yang panjang, sedangkan fosforilase membalikkan proses. Sitrat bertindak sebagai aktivator allosetrik dan juga mendukung polimerasi. Palmitolil CoA secara allosterik menonaktifkannya. Kemudian elongasi asam lemak. Perpanjangan untuk membuat asam lemak lebih panjang dari 16 karbon terjadi di retikulum endoplasma dan dikatalis oleh enzim yang disebut elongase. Mitokondria juga dapat memanjangkan asam lemak, tapi bahan awalnya biasanya lebih pendek dari 16 karbon. Mekanisme di kedua lingkungan serupa dengan yang ada di sitoplasma. Selanjutnya, sintesis sitoplasma menggunakan kompleks sintase asam lemak. Enzim dalam organel ini dapat dipisahkan dan bukan merupakan bagian dari kompleks. Kemudian desaturasi asam lemak. Asam lemak disintesis dalam bentuk jenuh dan desaturasi terjadi kemudian. Enzim yang disebut desaturasi mengkatalis pembentukan ikatan rangkap cis dalam asam lemak matang. Enzim ini ditemukan di retikulum endoplasma. Hewan dibatasi dalam asam lemak desaturasi yang dapat mereka buat karena ketidakmampuan untuk mengkatalis reaksi di luar karbon 9 dan 10. Dengan demikian, manusia dapat membuat asam oleat tetapi tidak dapat mensintesis asam linoaleat atau asam linolenat. Akibatnya keduanya harus disediakan dalam makanan dan disebut sebagai asam lemak esensial. Peranan sintesis asam lemak adalah yang pertama, jalur anabolik kritis di sebagian besar organisme. Yang kedua, selain menjadi komponen utama membran, asam lemak adalah molekul penyimpan energi yang penting. Dan turunan
dan turunan hasil lemak memiliki berbagai fungsi fisiologis, termasuk modifikasi pasca translasi berbagai protein. Kemudian selanjutnya biosintesis asam lemak penting untuk pertumbuhan sel, diferensiasi, dan homeostasis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai biosintesis trigliserida. Kemudian yaitu pembahasan selanjutnya adalah biosintesis trigliserida. Triacylglycerol atau trigliserida merupakan lipid cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama di dalam sel lemak dan sel hati hewan mamalia. Senyawa awal untuk biosintesis trigliserida ini adalah dengan gliserol 3-fosfat dan senyawa koenzim A, asil asam lemak. Gliserol 3-fosfat pada umumnya terbentuk dari senyawa antara proses glikolisis, yaitu dihidroksiaseton fosfat dengan menggunakan katalis enzim gliserol 3-fosfat diubah menjadi L-gliserol 3-fosfat. Berikut ini merupakan proses pembentukan gliserol 3-fosfat seperti pada gambar ini. Setelah terbentuknya senyawa gliserol 3-fosfat yang dihasilkan oleh dihidroksiaseton fosfat, kemudian dilanjutkan pembentukan triacylglycerol, yaitu terdiri dari 4 tahap bereaksi. Pada tahap pertama dan kedua yang terjadi dalam reaksi ini adalah proses asilasi gugus hidroksil dari gliserol 3-fosfat. Tahap reaksi pertama menghasilkan asam lisofosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliserol fosfat asil transferase. Dalam reaksi ini gugus asil asam lemak pada koenzim A, asam lemak dipindahkan ke gugus hidroksil pada gliserol 3-fosfat secara bertahap sampai pada tahapan reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ini juga dikatalisis oleh enzim gliserol asil transferase, sehingga di tahap reaksi kedua menghasilkan fosfatidat untuk dilanjutkan menuju tahapan reaksi berikutnya. Berikut inilah tahapan reaksi pertama dan kedua pada proses biosintesis trigliserol, seperti pada gambar ini. Pada tahap reaksi ketiga, biosintesis trigliserol asam fosfatidat dihidrolisis dengan enzim fosfatase untuk melepas gugus fosfat pada senyawa fosfatidat sehingga dihasilkan senyawa diasilgliserol. Kemudian pada tahap reaksi terakhir, diasilgliserol bereaksi dengan koenzim A, asil asam lemak, dan dikatalisis oleh enzim diasilgliserol asil transferase menghasilkan triacylglycerol. Berikut adalah pembentukan reaksi triacylglycerol pada tahap ketiga dan keempat, seperti pada gambar ini. Sehingga keseluruhan tahap reaksi pada pembentukan triacylglycerida dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu pada seperti gambar ini. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Abdul Rasid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rasid Ridonga dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NPM 20130002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Mahendra Dalimun. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis fosfolipid dan biosintesis kolesterol. Oke, langsung saja. Yang pertama, biosintesis fosfolipid. Fosfolipid merupakan asam yang terikat kovalen dengan fosfat. Struktur fosfolipid dalam membran sel adalah amfibolik, yaitu satu bagian molekul bermuatan polar atau
hidrofilik, dan bagian yang lain tidak bermuatan nonpolar atau hidrofobik. Area hidrofilik yang berisi fosfat dan hidrofobik yang berisi asam lemak disebut kepala dan ekor. Biosintesis fosfolipid dimulai dari reduksi hidroksi aseton fosfat atau senyawa antara glikolisis menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Dua molekul asil ACP mentransfer dua gugus asam lemak ke G3P menghasilkan asam fosfatidat. Reaksi ini dikatalisis gliseraldehid 3-fosfat asil transfas. Asam fosfatidat kemudian bereaksi dengan citidin trifosfat atau CTP menghasilkan citidin difosfat diasil gliserol dan pirofosfat. Reaksi ini dikatalisis citidin difosfat diglycerid sintase. Penambahan sistein pada citidin difosfat diasil gliserol akan menghasilkan fosfatidilserin. Reaksi ini dikatalisis fosfatidilserin sintase. Fosfatidilserin dekarboksilase melakukan dekarboksilasi fosfatidilserin menghasilkan fosfatidil-etanolamin. Secara terpisah, citidin difosfat diasil gliserol bereaksi dengan gliserol fosfat menghasilkan fosfatidil gliserol fosfat. Reaksi ini dikatalisis fosfatidil gliserol fosfat sintase. Hidrolisis fosfatidil gliserol fosfat menghasilkan fosfatidil gliserol dan melepaskan fosfat. Reaksi ini dikatalisis fosfatidil gliserol fosfat fosfatase. Dua molekul fosfatidil fosfat bereaksi menghasilkan kardiolipin atau difosfatidil gliserol, dan reaksi ini dikatalisis oleh kardiolipin sintase. Oke, yang kedua, biosintesis kolesterol. Jadi kolesterol ini merupakan senyawa lemak kompleks. 80% kolesterol dihasilkan dari dalam tubuh atau organ hati, dan 20% sisanya dari luar tubuh atau zat makanan, dan memiliki bermacam-macam fungsi, antara lain membentuk dinding sel. Kolesterol yang berada dalam zat makanan yang dikonsumsi dapat meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Berikut tahapan biosintesis kolesterol. Yang pertama, pembentukan asam epalonat dari asetat. Yang kedua, pembentukan squalene dari asam epalonat. Yang ketiga, perubahan dari squalene menjadi tanosterol dan mikrosom yang selanjutnya diubah menjadi kolesterol. Urutan reaksi. Yang pertama, pembentukan asetil KOA berkondensasi dengan molekul asam asetat diaktifkan menjadi asetil KOA dengan menggunakan energi yang berasal dari ATP dan dikatalisis oleh enzim asetil KOA sintase Mg sebagai kofaktor. Yang kedua, dua molekul asetil KOA berkondensasi membentuk asetoasetil KOA. Enzim yang bekerja di sini adalah tiolase. Yang ketiga, asetoasetil KOA berkondensasi dengan molekul asetil KOA membentuk AMG KOA. AMG KOA direduksi oleh reduktase dengan bantuan Na, D, pH, dan H. Hasilnya akan terbentuk mapelonat. Yang kelima,
Mepalonat mengalami 3 deretan reaksi yang menyangkut fosforilisasi oleh 3 ATP dan menghilangkan 1 atom karbon mepalonat. Yang keenam, 2 unit isoperonoid berkondensasi membentuk geranil pirofosfat dengan 10 atom C. Yang ketujuh, 1 molekul isoprenoid berkondensasi lebih lanjut dengan geranil pirofosfat untuk membentuk parmesil pirofosfat. Yang ke-8, 2 molekul parnesil pirofosfat bergabung membentuk skualen dengan 30 atom C. Yang ke-9, penutupan cincin untuk membentuk lanosterol. Yang ke-10, lanosterol diubah menjadi 4 desmetil lanosterol atau kehilangan gugus metil. Menghasilkan gimosterol, menghasilkan demosterol, dan menghasilkan kolesterol. Demikian penjelasan saya tentang biosintesis fosfolipid dan biosintesis kolesterol.